Ya, jadi kita ingin melihat bagaimana sih aplikasi dari apa statistik Fermi Dirac yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, seperti Anda ketahui, ya ini sebenarnya ada diagram yang bagus ya. Jadi Anda bisa cari di salah satu buku ya, buku yang apa? Yang direkomendasikan ya. Saya nggak ingat ini mungkin buku yang kedua rasanya ya. Yang kedua ya. Ya, jadi Anda bisa lihat ya dengan adanya diagram ini mungkin kalau Anda pelajari ya ini bisa membantu Anda apa? Mendapat gambaran yang apa? Yang lebih baik gitu ya. Ya kan peta penting ya supaya mapping apa mainnya itu bisa terjadi ya. Ya oke, nanti Anda baca saja di sini. Ini saya ingin tunjukkan ada apa? Diagram yang cukup baik ya. Ya. Ya, contohnya misalnya di sini saya kebetulan nggak begitu lihatnya apa ini. Oh ini ya, apakah partikel berinteraksi atau tidak gitu ya dan sebagainya ya. Weekly, oh ini berinteraksinya lemah atau tidak? Kalau lemah ya ke sini gitu. Kalau tidak ya ini gitu ya. Nah, atau misalkan di sini sampai sini dia simetri asimetri gitu ya. Nah, kalau yang apa di sini? Yang simetri ya kita partikelnya apa di sini? Boson ya, statistiknya Bose-Einstein ya. Nah, kalau yang antisimetri ya masuknya di sini apa? Fermi-Dirac ya, dan Anda sudah belajar bagaimana menentukan atau di sini menurunkan ya statistiknya ya, fungsi distribusinya ya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, kok namanya gas gitu ya. Ya, jadi Anda pernah belajar tentang apa? Maxwell-Boltzmann ya untuk sistem gas ya, sistem gas ya. Nah, kalau misalkan gas Fermi-Dirac itu seperti apa sih ya? Ada yang bisa ini enggak apa di sini membayangkan seperti apa gas Fermi-Dirac ya? Kalau misalkan gas apa yang waktu kita pelajari apa distribusi Maxwell-Boltzmann ya, Anda bisa bayangkan misalkan ada gas, ya ambil saja gasnya ideal gitu ya. Ya, gas ideal. Gas ideal itu artinya apa sih? Ya, jadi persamaan keadaannya itu apa? Mengikuti persamaan keadaan dari apa? Gas ideal gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan kalau apa di sini? Tekanannya gimana? Tekanannya tinggi, tekanannya rendah, temperaturnya tinggi, temperaturnya rendah. Gimana? Ya, mungkin waktu belajar gas ideal terlihat ya. Jadi kalau tekanannya cukup rendah gitu ya, dan temperaturnya tinggi, kenapa tekanannya rendah? Ya, tekanannya rendah itu terkait dengan apa? Jumlah partikelnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi jangan dikira tidak terlalu banyak itu hanya 1-2 partikel ya. Mungkin jumlahnya itu masih apa? 10 pangkat berapa misalkan 10 pangkat 18 gitu ya. Ya itu kalau di apa? Di statistik termodinamik gitu ya. Itu sih sedikit ya. Nah, terus kemudian apa di sini? Temperaturnya tinggi gitu ya. Nah, jadi gas itu bisa memenuhi apa persyaratan yang diharuskan ya, untuk sistem gas ideal gitu ya. Jadi gas ideal bisa kita bayangkan lah ya. Jadi seperti saya punya apa atom gitu atau molekul gitu ya. Ya di dalam satu volume ya jumlahnya n, energinya e gitu dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau gas Fermi Dirac itu seperti apa sih? Seperti apa? Nah, setahu Anda salah satu contoh untuk apa di sini partikel yang memiliki apa perilaku gitu ya, ya seperti fermion itu apa misalnya elektron gitu ya, ya. Nah, terus kok elektron membentuk gas gitu ya? Maksudnya itu gimana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak?
Ya kalau gas hidrogen ya Anda tahu ya, gas oksigen Anda tahu ya. Ya, jadi kalau misalkan gas hidrogen atau gas oksigennya itu Anda apa tadi? Penuhi tadi ya. Jadi tekanannya rendah terus kemudian apa? Temperaturnya cukup tinggi, maka dia akan berperilaku seperti gas ideal gitu ya. Ya. Nah, nanti Anda bisa lihat dia akan mengikuti apa? Statistik apa? Maxwell-Boltzmann ya. Ya. Nah, terus kalau misalkan Fermi-Dirac itu tadi dikatakan salah satu contohnya adalah elektron gitu ya. Nah, terus Anda bisa katakan juga ini gas elektron gitu ya. Gimana itu gas elektron? Ya, jadi kalau Anda punya material gitu, saya gambarkan saja ya. Punya material gitu ya. Ya, katakan saja di sini apa? Logam gitu ya. Logam ya. Logam gitu ya. Nah, kalau logam ini building block-nya apa ya? Building block-nya apa ya? Ya, bisa atom gitu ya. Bisa terdiri dari apa? Beberapa atom ya. Misalkan atom itu misalnya apa? Ya, besi gitu ya. Besi ya. Nah, tapi bisa juga building block-nya itu terdiri dari apa? Dua atau lebih dari dua ya, yang kita sebut dengan alloy ya. Alloy, ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan. Jadi ini atom, 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 atom gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak atom itu ukurannya seberapa sih? Bisa bayangkan nggak atom? Ya kira-kira saja ya. Ya, misalkan ordernya dalam apa? Armstrong gitu ya, Armstrong ya. Nah, tapi ordernya dalam Armstrong intinya kira-kira ordernya apa di sini? Ya, jauh lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan apa? Ada stasiun apa di sini? Bukan stasiun ya. Eh, stadion ya, stadion ya. Stadion sepak bola gitu ya. Nah, jadi kalau elektron itu seperti bolanya gitu ya. Ya. Nah, maka eh, luas stadion itu adalah atomnya gitu ya. Nah, inti gimana? Ya inti kecil lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam apa dunia mikroskopik gitu ya, banyak ruang ya, banyak ruang ya. Ya. Kan kita suka mengeluh gitu ya, apa kekurangan ruang gitu ya. Tetapi di dalam dunia mikroskopik ya itu apa banyak sekali ruang ya, banyak ruang kosong ya sebenarnya ya. Nah, saya mau menunjukkan ini ya, mana nih kursornya sebenarnya. Oh ini ya. Ya, jadi kalau Anda gunakan gambaran seperti tadi, ya inti gitu ya, itu hanya menempati apa? Ruang yang kecil-kecil saja di sini ya, yang ya, ya. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau atom itu mudah gitu ya untuk apa di sini memiliki apa? Keteraturan ya, keteraturan ya. Walaupun mungkin yang kita sebut keteraturannya itu bukan single kristal ya, tapi apa? Polikristal ya. Jadi kalau polikristal itu mungkin daerah ini orientasinya ya misalnya ini ya. Nah, daerah ini orientasinya lain lagi gitu ya. Jadi kayak ini saja kayak tentara gitu ya. Tentara itu kan selalu apa? Teratur gitu ya. Jadi pagi-pagi baris-baris-baris gitu ya. Ini ada tentara yang lain ya baris-baris juga tapi arahnya nggak sama gitu ya, nggak sama ya. Nah, ini kita sebut dengan polikristal ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ini apa? Ini intinya gitu ya. Ya. Nah, terus di sini tentu saja intinya dikelilingi apa? Elektron ya. Nah, elektronnya yang kita sebut dengan elektron ini gimana? Ya, yang bagian dalam ya. Ya, inut elektronnya. Jadi yang luarnya ini bisa kita katakan elektron valensi gitu ya. Nah, di dalam logam itu Anda bisa lihat elektron valensinya terikat lemah ya. Nah, karena terikat lemah, dia bisa apa? Bergerak bebas gitu ya ke seluruh bahan ini gitu ya. Ya. Nah, karena itu kan Anda bisa lihat perilakunya mirip seperti apa? Seperti gas ya. Seperti gas ya. Nah, gitu ya.
Ya. Nah, ini gas gitu ya, sistem gas. Karena itu sering disebut juga dengan apa? Gas gitu ya, gas Fermi Dirac ya. Gitu ya. Ya. Nah, ini seringkali kita apa bisa mengatakan ya kita abaikan saja ininya apa susunan dari apa intinya gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa elektronnya itu tidak bergerak di dalam apa ruang vakum gitu ya, tapi ruang yang apa berisi inti ya kayak kisi saja gitu, kisi ya, kisi ya. Ya, tapi kalau misalkan ini apa jalan rata-ratanya ini apa cukup besar ya elektron sih bisa relatif bergerak apa bebas gitu ya, bebas ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi konsep gasnya itu bisa kita pakai karena di sini apa? Elektronnya itu berada ya di dalam ruang ya, ruang gitu ya. Yang memungkinkan apa di sini kita pandang sebagai gas ya karena Anda bisa lihat ini apa? Elektron yang satu dengan elektron yang lain itu berjauhan gitu ya, berjauhan ya. Ya gitu ya. Nah, kita sudah tahu ya bahwa apa di sini distribusi ya atau di sini bisa kita katakan di sini kebolehjadian dia menempati apa di sini eh, keadaan gitu ya yang energinya antara E sampai E plus DE gitu ya. Nah, ini diberikan oleh ya distribusi apa Maxwell distribusi apa Fermi Dirac ya, Fermi Dirac ya. Ya gitu ya. Nah, berikutnya saya ingin tahu gitu ya. Nah, berapa jumlah keadaan ya dengan range energi antara E dan apa di sini E ke DE plus DE gitu ya. Ya. Nah, ini nanti Anda bisa rumuskan. Nah, ini kita bisa sebutnya dengan ini ya. Nah, ini terkait dengan apa? Keadaan ya, fungsi keadaan ya. Nah, dengan demikian Anda bisa tuliskan banyaknya partikel gitu ya yang menempati keadaan tersebut gitu ya dengan energi dari E sampai E plus DE ya Anda tinggal kalikan saja. Ini adalah apa keadaannya, fungsi keadaannya. Nah, ini probabilitasnya gitu ya, probabilitas ya. Nah, ini jadi mungkin simple nih apa? Ini kursinya gitu ya, kursi gitu ya. Nah, ini adalah probabilitas dia untuk apa? Mengisi kursinya gitu ya. Ya. Nah, dari perkaliannya ini nanti Anda bisa dapatkan ya jumlah partikel gitu ya yang menempati keadaan tersebut ya yang energinya antara E sampai E plus DE ya. Ya, ini konsep apa? Statistik yang Anda harus apa? Ketahui gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan saja ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana karakteristik dari apa? Fungsi ini ya, fungsi distribusi dari apa? Fermi Dirac ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau temperaturnya ini apa? 0 Kelvin ya. Ini tulisnya 0 terus apa di sini K gitu ya. K ya. Nah, nulis Kelvin pakai derajat nggak dia? Ada yang ingat nggak? Tulisnya 0 derajat Kelvin atau 0 Kelvin aja? 0 Kelvin saja bukan, Pak? Oh, betul ya. Jadi Ya. bagus ya. Jadi jangan pakai derajat ya. Nah, kalau Anda gunakan skala yang lain pakai yang misalkan apa 0 derajat Celcius gitu ya. 0 derajat Fahrenheit gitu ya. Nah, tapi kalau Kelvin ya enggak ya. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau temperatur ya ini apa 0 Kelvin. Nah, bentuk fungsinya F-nya seperti apa? Nah, Anda bisa cek ya. Cek ya. Jadi kalau T-nya 0 gitu ya.
Nah, Anda bisa lihat kalau energinya itu lebih besar gitu ya dari ini ya. Ya. Nah, ini jadi apa di sini? E pangkat ini lebih besar kan jadi positif ya. Satu positif gitu ya. Dibagi dengan apa? KT ya, ini positif ya. Ini positif ya. Nah, ini kan 1 ya. Nah, ini nilainya jadi apa di sini? Bilangan positif. Nah, ini kan besar sekali ya. Besar sekali ya. Nah, kalau besar sekali ini jadi berapa nih ya? Jadi berapa? Ya, jadi otomatis Anda bisa buang satunya ya. Nah, jadi sesuatu yang satu dibagi sesuatu yang besar sekali jadi apa? Jadi 0 ya. 0 ya. Jadi FE-nya di sini Anda bisa tulis FE-nya akan sama dengan apa? 0 kalau apa tadi? Epsilonnya ini apa? Lebih besar dari apa? Ya, energi Fermi-nya gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, ini bisa dimengerti ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau energinya ini apa? Lebih kecil. Kalau lebih kecil jadi gimana? Nah, ini kan jadi negatif ya. Ya, negatif ya. E dikurang EF itu jadi negatif ya. Negatif dibagi sesuatu yang apa? Yang kecil gitu ya. Nah, ini kan jadi negatif besar sekali ya. Nah, kalau negatif besar sekali jadi apa di sini? Ini jadi apa? Jadi 0 ya. Kalau tadi ya kalau positif ini jadi tak berhingga ya. Nah, karena ini 0, 1 dibagi 1 jadi apa? 1 ya. Nah, jadi dengan demikian Anda bisa tuliskan kalau lebih kecil dari apa? Energi Fermi-nya ya ini 0 ya. Ya. Nah, kalau lebih kecil ya sama dengan 1 gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, problem berikutnya ya kita ingin tahu ya berapa sih energi Fermi-nya ini gitu ya. Ya. Nah, jadi Anda tinggal apa di sini? Hitung saja di sini jumlah partikelnya itu berapa sih? Nah, jumlah partikelnya kan Anda bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi Fe Ge ya, Ge ya. Fe Ge ya. Nah, dari sini Anda bisa tuliskan karena tadi apa? Fe-nya sama dengan 1 ya, untuk 0 sampai apa di sini? 0 sampai energi Fermi-nya gitu ya. Nah, sementara apa di sini? Fe-nya 0 untuk energi yang lebih besar dari energi Fermi-nya ya. Nah, jadi batas integral dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Nah, maka Anda bisa sederhanakan menjadi integral dari 0 sampai apa di sini? Ya, energi Fermi pada temperatur 0-nya saja gitu ya. Nah, jadi Anda bisa tulis berapa ya? 1 kali GE DE sama dengan N gitu ya. Nah, karena ini tahu, nah jadi GE-nya tahu gitu bagaimana bentuknya, maka nanti Anda dapatkan energi Fermi-nya gitu ya pada temperatur apa? 0 ya. Nah, untuk mendapatkan itu tentu saja Anda harus bisa menyatakan apa di sini? Bagaimana bentuk apa di sini? Fungsi apa keadaannya ya? Keadaannya ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya tentang apa di sini? Ruang fase ya, ruang fase ya. Ya, menggambarkan ruang fase agak susah ya, tapi kalau Anda punya satu dimensi saja gitu ya. Ruang fasenya berapa dimensi? Kalau satu dimensi ya. Satu gerak satu dimensi gitu ya. Ruang fasenya ada berapa dimensi? Nah, jadi ruang fase ini Anda bisa tulis ini terkait dengan apa? Koordinatnya ya, misalkan X gitu ya. Nah, ini adalah momentumnya gitu ya. Px ya. Ya, jadi kalau benda bergerak satu dimensi, maka ruang fasenya menjadi berapa dimensi?
2 dimensi ya. Nah, kalau misalkan partikelnya bergerak 3 dimensi gitu ya. Nah, ruang fasenya ada berapa? 6. 6 ya. Nah, gambarkan 6 dimensi ya susah ya. Biasanya kalau untuk ilustrasi kita gambarkan apa? Gerak 1 dimensi saja. Jadi Anda bisa gambarkan nanti ruang fasenya apa? 2 dimensi gitu ya. 2 dimensi ya. Nah, jadi Anda bisa katakan di sini, ya misalkan ambil saja ruang momentum ya. Ini misalkan Px ya. Nah, ini apa? Py, Pz ya. Ini Px, Py, Pz ya. Nah, ini dalam ruang apa di sini? Ruang momentum ya, dalam ruang momentum ya. Nah, Anda bisa cari gitu ya, berapa banyak partikel gitu ya yang memiliki momentum antara gitu ya, antara P sampai P plus dp gitu ya. Nah, ngitungnya gimana ya? Ya, jadi Anda bisa lihat yang nilainya P gitu ya, itu kan nggak hanya satu apa? Satu keadaan saja ya, bisa apa? Satu apa di sini? Permukaan gitu ya, permukaan ya bola ya di dalam ruang ya. Ya, tapi kalau antara P plus dp, nah maka Anda cari di sini ya, yang terletak pada apa? P sampai P plus dp gitu ya. Nah, berarti kan Anda mencari apa? Volume gitu ya. Volumenya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau punya apa di sini kayak kulit bola gini, volumenya berapa ini ya? Berapa ya? Berapa volumenya? Ya, sebenarnya tanpa diintegralkan ini seperti ini pun Anda juga bisa menghitung ya. Berapa volume di dalam ruang momentum gitu ya. Yang momentumnya dari P sampai P plus dp gitu ya. Nah, ini kan seperti Anda mencari volume dari apa? Kulit bola gitu ya. Kulit bola ya. Nah, kalau ini tipis, maka Anda bisa cari ini luasnya berapa gitu ya. Nah, karena ini adalah P, maka luasnya jadi berapa? Berapa 4 luas? kuadrat. Luas bola itu berapa ya? 4pi 4 R kuadrat. ya, kalau itu ya dalam ruang apa? Nah, tapi kalau dalam ruang momentum 4pi P kuadrat ya. Ya, 4pi P kuadrat ya. Nah, karena ini tipis ya, dan Anda tahu tebalnya adalah dp, nah maka volumenya ya Anda bisa tuliskan 4pi P kuadrat dp ya. Ya, sama saja Anda disuruh mencari apa di sini? Ini lingkaran gitu ya. Nah, terus ini apa? Lingkaran. Nah, terus di sini Anda bisa katakan lingkaran ini ya mempunyai apa di sini? Tebal gitu ya, dr ya. Ini misalkan r gitu ya. Nah, ini dr gitu ya. Nah, luasnya berapa sih? Ya, pertama Anda cari saja ini berapa kelilingnya ya. Nah, kali tebalnya. Karena logikanya gini, ini kalau saya potong gitu ya, ini kan akan berbentuk apa di sini? Strip gitu ya. Nah, strip ini panjangnya berapa? 2πr ya. Ya kan kelilingnya ya 2πr ya. Nah, tebalnya berapa? Ya, Anda bisa tulis 2πr dr ya. Nah, jadi luas ini sama dengan apa? 2πr dr ya. Nah, kalau di sini bukan luas tetapi apa? Volume ya, volume ya. Nah, jadi dengan demikian Anda bisa dapatkan apa di sini? Volume gitu ya dari dalam ruang apa? Momentum gitu ya, ruang momentum ya. Nah, jadi kalau dengan dikaitkan dengan ruang fase, ya Anda kalikan saja volume dari apa? Ruangnya gitu ya. Maka ini adalah apa? Pernyataan apa di sini?
di dalam ruang fase gitu ya. Jadi partikel yang memiliki apa? Momentum gitu. Oh, yang ini aja ya. Ya, yang mempunyai momentum antara P sampai P plus dp ya. Nah, adalah ini ya. Nah, Anda bisa ubah momentumnya menjadi apa di sini? Kecepatan gitu ya, kecepatan ya. Nah, jadi Anda bisa ubah ya, jadi seperti ini ya. Nah, dari apa? Momentum Anda juga bisa ubah menjadi apa di sini? Energi gitu ya, energi ya. Energi, ya. Nah, caranya seperti sederhana ya. Jadi Anda bisa tuliskan momentum itu sama dengan apa? 2 kali M epsilon gitu ya, pangkat setengah gitu. Karena Anda bisa tulis energi kinetiknya sama dengan apa di sini? Epsilonnya sama dengan apa di sini? Energi kinetik ya. Ini sama dengan apa? P kuadrat dibagi apa? 2M ya. 2M ya. Nah, dengan mudah Anda bisa tuliskan ini pindahkan ke sana, maka P-nya sama dengan apa di sini? 2ME pangkat apa di sini? Pangkat setengah gitu ya. Nah, kalau P-nya tahu, maka dp-nya Anda bisa dapatkan ya. Jadi 2M gitu ya, epsilon gitu ya. Pangkat setengah terus DE gitu ya. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, jadi Anda bisa tuliskan di sini apa? P-nya sama dengan ini ya. Jadi dp-nya sama dengan apa di sini? Ya, kalau P-nya ini ya. Jadi sama dengan apa? Setengah gitu ya. Setengah apa di sini? Kan setengah ya. dp-nya sama dengan setengah apa? 2M gitu ya. Ya. Pangkat berapa di sini? Ya, ini Anda turunkan dulu. Nah, ini jadi apa di sini? Pangkat ya. Pangkat apa di sini? Min setengah ya. Setengah ya. Nah, terus kemudian turunan dari ini apa? Sama dengan apa? 2M ya. 2M ya. Nah, jadi dengan demikian dp-nya sama dengan apa? M gitu ya. Ya. Ini 2-nya hilang ya. Ya, dan seterusnya ya. Ya, seperti itu ya. Sebentar, ini kok yang diturunkan setengah. Ya, ini jadi 2ME pangkat min setengah gitu ya. Nah, turunan dari ini apa? 2M gitu ya. Nah, jadi kalau Anda selesaikan jadi apa? Ya, ini coret ya. Coret ya. Ya. Nah, terus jadi Anda bisa tuliskan jadi apa di sini? Akar 2 gitu kan. Ya, ini apa? Akar M gitu ya. Akar M. Terus apa di sini? Ini pangkat min setengah ya, sorry ya. Jadi kalau pangkat min setengah kira-kira jadi Anda nulisnya gimana di sini? Ini kan jadi M gitu ya. M gitu ya. Dibagi apa di sini? Dibagi apa di sini? Akar gitu ya. Anda bisa di sini 2M gitu ya, 2M pangkat berapa di sini? Pangkat setengah ya. 2M epsilon pangkat apa di sini? Pangkat setengah gitu ya. Nah, jadi Anda bisa tulis di atas ini kan apa? 1 gitu ya. Ini akar 2 gitu ya. Akar 2 ya. Jadi 1 dibagi akar 2 ya. Nanti keluar di sini apa? Akar 2 ya. Akar 2 ya. Ya gitu ya. Atau begini saja juga boleh ya. Ini ada M, ini kan M pangkat setengah ya. Nah, jadi M ya, pangkat setengah ya. Nah, ini apa? Ada 2 gitu ya. Ini 2 epsilon. Nah, jadi udah betul ya.
Nah, jadi kalau Anda ubah di dalam apa? Energi, ya Anda tinggal substitusikan lagi ke sini ya. Ini kemana substitusinya? Ya, P-nya Anda substitusikan ke sana gitu ya. DP-nya Anda substitusikan juga gitu ya. Ya. Nah, jadi dapat dalam ruang fase seperti ini gitu ya. Ya, ada pertanyaan tidak sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ya, sebenarnya Anda bisa tuliskan ruang fase kalau misalnya satu dimensi gitu ya. Ya, jadi Anda bisa tulis ini misalkan apa? Ini delta apa di sini? Delta P gitu ya. Nah, ini apa? Delta X ya. Ya. Nah, jadi kalau Anda kalikan delta P kali delta X gitu ya. Ya. Nah, ini sama dengan apa di sini? Ya, Anda tinggal gunakan apa? Ketidakpastian Heisenberg ya. Nah, ini apa? Sebanding dengan apa? H gitu ya. H ya. Nah, jadi dari sini Anda bisa tahu gitu ya, berapa banyak apa di sini keadaannya gitu ya. Nah, jumlah keadaan yang available gitu ya. Nah, Anda bagi saja dengan apa di sini volumenya untuk apa? Satu keadaan gitu ya, satu keadaan ya. Karena tadi apa? Delta X, delta P itu sama dengan H ya. Nah, jadi kalau ada X terus PX, YPY, ZPZ gitu ya. Nah, jadi Anda bisa tuliskan. Jadi volumenya berapa? Ya, H pangkat 3 ya. Nah, jadi banyak atau jumlah keadaan yang dibolehkan ya. Nah, nanti Anda bagi saja dengan itu ya. Dengan apa di sini? Dengan H pangkat 3 ya. H pangkat 3 ya. Ya. Nah, jadi nanti ruang fasenya Anda nyatakan dalam apa di sini? Ya, dalam energi gitu ya. Nah, terus Anda bagi pangkat 3 ya. Nah, jadi Anda bisa dapatkan apa? Banyak keadaan gitu ya. Dengan energi antara E sampai E plus GE ya. Maaf. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi Anda sekarang sudah bisa oke ya. Nah, jadi kalau Anda sudah dapatkan G-nya, G-nya tidak tahu ya. Ini kan tahu G-nya nanti ya. Ini ya. Nah, jadi Anda masukkan ke sini. Ya, nanti Anda bisa dapatkan apa di sini? Energi, ungkapan energi Fermi-nya gitu ya. Pada T sama dengan 0 ya. Ya. Dan ini tidak terlalu susah ya. Jadi kalau Anda integralkan gitu ya. Dan integralnya dari mana? 0 sampai F ya. Ya. Nah, ini masukkan saja ya. Nah, kalau Anda dapatkan di sini kan ini ada apa di sini? Pangkatnya ya, pangkat berapa? Setengah ya. Setengah ya. Ya, kalau Anda gambar juga nanti kelihatan ya. Jadi G-nya seperti apa sih? Mana tadi G-nya ya. Nah, ini karena pangkat energinya ini pangkat setengah gitu ya. Ya, jadi kalau Anda tuliskan sebagai fungsi E, G-nya gimana? Pangkat setengah itu gimana sih? Ya, jadi seperti apa? Kuadratis tapi dalam sumbu E ya. Itu ya. Jadi begitu ya. Ini G,
E ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, tapi karena FE-nya tadi, F-nya itu apa? Seperti ini gitu ya. Ya, jadi Anda hanya perlu menghitung dari apa? 0 sampai EF. Ya. 0 ya. Ya, nah kalau Anda hitung, ya Anda dapatkan ya nilainya seperti ini ya. Ya ini enggak terlalu susah ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan semua apa? Konstanta ya. Ya bisa dikeluarkan dari apa? Integralnya ya. Nah, jadi Anda hanya perlu menghitung apa di sini? Integral dari apa di sini? E pangkat setengah gitu ya. Ya, DE ya. Dari apa? 0 sampai EF ya. 0 ya. Nah, ini kalau Anda lakukan jadi apa nih? Ini sama dengan apa di sini? 1 dibagi apa di sini? Setengah tambah 1 ya. Jadi pangkat jadi berapa? 3/2 ya. Per 2 ya. Nah, ini E pangkat berapa? 3/2 gitu ya. 3/2 ya. Nah, Anda masukkan saja ini dari apa? Dari 0 sampai apa di sini? EF ya. EF 0 ya. Ya, jadi Anda bisa dapatkan ini sama dengan apa? Ini 3/2, ini jadi 2/3 gitu ya. 2/3 masukkan saja di sini jadi apa? EF gitu ya. Pangkat berapa? Pangkat berapa? 3/2 ya. 3/2 ya. Dikurang apa di sini? Dikurangi 0 ya. Nah, jadi Anda bisa dapatkan seperti itu ya. Nah, kalau di sini Anda cari EF-nya gitu ya. Nah, pasti yang di sebelah sininya Anda pangkatkan dengan apa? 2/3 jadinya ya. Ya kan? Ya, ada pertanyaan tidak? Nah, ini jadi mencari energi Fermi-nya kalau apa di sini? Kalau energi apa di sini temperaturnya 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau temperaturnya tidak 0? Nah, kalau temperaturnya tidak 0, maka fungsi dari apa di sini? Fermi Dirac-nya gitu ya, Fermi Dirac ya. Fermi Dirac ya. Untuk T sama dengan 0 ya tidak seperti step gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini masih 1, 1, 1, tapi dekat-dekat sini gitu ya. Dia turun, terus kemudian menjadi 0 gitu ya. Ya, itu Anda bisa coba plot ya. Ya, dari fungsi ini ya. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi temperaturnya 0, dia berbentuk step saja gitu ya. Nah, tapi kalau temperaturnya tidak 0, ya tidak ya. Nah, jadi Anda dapatkan bentuknya seperti itu ya. Nah, sementara tadi apa? Fungsi G-nya gimana? Yang menyatakan tadi apa? Distribusi fungsi keadaannya ya. Ya, tadi kan sudah bisa gambarkan G-nya seperti ini ya. Nah, jadi kalau F dengan G-nya dikalikan, kira-kira bentuknya gimana? Ya, karena ini 0, jadi mesti ini juga 0 gitu ya. Nah, nanti Anda bisa dapatkan bentuknya jadi, nah seperti itu ya. Ini tunjukkan apa? Pada diagram berikutnya ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa? Distribusi N-nya gitu ya. Distribusi N-nya kalau temperaturnya 0 dan temperaturnya apa? Lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, ini ada buntutnya gitu ya. Nah, nanti Anda bisa coba ya, turunkan sendiri. Ya, ya jadi energi Fermi-nya itu berapa sih gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak?
Ini bisa dicoba ya, Anda coba cari ya. Nah, tadi Anda bisa lihat di sini apa? Tentu saja ini pendekatan ya, pendekatan ya. Pendekatan ya. Nah, Anda bisa coba nih kalau temperaturnya 0 gimana? 0 Kelvin. Suku ini kan 0 ya. Ya, gitu ya. Ya, jadi kembali menjadi EF 0 ya. Nah, tapi kalau apa di sini temperatur tidak 0 ya Anda harus tambahkan suku ini ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, dari sini saya bisa menggunakan beberapa hal yang menarik ya dan menggunakan aplikasinya ya. Nah, mungkin Anda masih atau pernah belajar nggak tentang bahan magnetik ya? Pernah tahu bahan magnetik? Kalau bahan listrik mungkin tahu ya tentang kelistrikan. Tapi magnetik itu seringkali kita ya sedikit ya belajarnya ya. Ya, jadi kalau mau dibagi bahan magnetik itu bisa saya kelompokkan menjadi apa? Magnetik gitu ya. Dan apa? Ya sebenarnya itu bisa saya bagi-bagi lagi gitu ya. Jadi ada yang namanya apa? Parah magnetik gitu ya, diamagnetik gitu ya. Pernah dengar nggak? Perimagnetik, ferromagnetik gitu ya. Kalau para dengan dia itu bedanya apa ya? Apa bedanya ya? Apa bedanya? Paramagnetik masih bisa memutarkan listrik, tapi tidak sekuat ferromagnetik, Pak. Jadi itu terkait dengan Kalau apa? diamagnetik itu bahan isolator. Ya, sebenarnya nggak usah dikaitkan dengan apa kelistrikannya ya. Ya. Jadi ini terkait dengan apa? Konfigurasi dari apa di sini elektron jadi dalam apa? Di dalam atomnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ya, misalkan di sini ada di sini apa? Atom gitu ya. Terus kemudian ini kok nggak ada itunya sebentar ya. Nah, ini ya. Ya, jadi ada elektron yang tidak berpasangan gitu ya, tidak berpasangan ya. Nah, elektron itu kan punya apa di sini? Punya spin ya. Spin ya. Nah, punya spin ya. Jadi kalau ada elektron tidak berpasangan berarti ada spin gitu ya, spin ya. Nah, jadi kalau dikenakan medan magnet gitu ya, kira-kira apa yang terjadi? Maka spinnya itu akan mengalami apa? Semacam orientasi gitu ya, orientasi gitu ya. Orientasi ya. Nah, tapi kalau medan magnetnya dihilangkan, ya dia bubar lagi gitu ya. Ya. Nah, ini sering kita sebut dengan apa? Paramagnetik gitu ya. Nah, kalau dia magnetik itu gimana? Ya, jadi ini elektron yang berpasangan gitu ya. Jadi spinnya apa di sini? 0 gitu ya. Nah, jadi fenomena kemagnetannya itu berasal dari apa? Orbitnya gitu ya. Nah, Anda kan sudah pernah belajar ya. Jadi kalau ini diberi apa di sini? Diberi medan magnet gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, elektronnya akan seperti apa di sini? Ya, karena dia membentuk orbit gitu ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau diberi medan magnet, maka dia akan menghasilkan apa di sini? Kemagnetan yang berlawanan dengan apa di sini? Dengan medan yang ada gitu ya. Jadi dia melawan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi keduanya ini sama ya. Jadi apa di sini magnetisasinya itu kecil gitu ya. Nah, juga di sini tidak permanen. Jadi kalau Anda apa di sini Anda hilangkan medannya, ya dia kembali menjadi apa? Ya, menjadi nol ya. Magnetisasinya menjadi nol ya. Nah, ini kita sebut dengan apa?
non magnetik gitu ya. Jadi misalkan Anda punya apa di sini? Punya tembaga gitu ya. Terus apalagi selain tembaga? Ya, yang lain-lain pokoknya asal jangan besi gitu ya, nikel gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain itu ya kita sering sebut dengan apa tadi? Non magnetik ya, non magnetik ya. Ya, contohnya sederhana. Jadi kalau Anda taruh di sini apa magnet kancing, ya dia nggak menempel gitu ya. Ya nggak menempel. Ya. Ya sebenarnya ada sih, tapi lemah ya, lemah ya. Nah itu kita sebut dengan apa? Para atau dia ya. Nah kalau para itu ya tadi masih ada apa di sini dipol elektron yang apa atau elektron yang tidak berpasangan gitu ya, berpasangan ya. Nah kalau dia berpasangan ya Anda bisa lihat spinnya itu jadi apa? Jadi nol gitu ya. Nah nanti kemagnetannya itu berasal dari apa? Orbitalnya gitu ya. Ya jadi masih ingat ya. Jadi kalau ada elektron ya kemagnetannya itu bisa berasal dari apa? Orbitalnya, bisa berasal dari apa? Spinnya gitu ya. Ya gitu enggak? Oh iya tadi kalau yang dia orbital gini, kenapa ya magnetisasinya apa di sini? Arahnya terbalik gitu ya. Ini misalkan magnetisasinya ke sana ya. Kenapa dia terbalik ya? Ada yang tahu nggak? Itu sifat apa ya? Ada yang tahu nggak sifat apa dia? Jadi kalau saya kenakan medan magnet gitu ya, nah maka dia akan mengalami apa? Semacam magnetisasi, tapi arahnya itu berlawanan gitu ya dengan medan yang diberikan gitu ya. Masih ingat nggak ya? Itu apa ya? Hukum apa itu ya? Medan magnet induksi bukan Pak? Ya, betul. Terkait dengan hukum Lenz ya. Lenz ya. Ya kan? Lenz. Ya, coba saja Anda apa? Kenakan apa di sini? Kenakan apa di sini? Medan. Ya tadinya nggak ada medan, terus ada medan gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi nggak ada medan berarti apa di sini perubahannya kan jadi ke sana ya. Nah, magnet induksinya arahnya kemana? Berlawanan gitu ya. Nah, supaya arahnya berlawanan, arusnya kemana? Atau di sini orbitalnya kemana? Ya, dia akan mengorbit seperti itu ya. Nah, mengorbit seperti ini yang menghasilkan apa? Medan magnet induksi yang arahnya apa? Melawan gitu ya. Melawan, ya. Nah, kalau yang berasal dari spin, ya begitu Anda kenakan medan magnet, ya dia akan mengalami orientasi gitu ya, orientasi ya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apa yang terjadi dengan apa di sini? Bahan tadi ya, bahan paramagnetik gitu ya. Jadi kalau saya apa di sini kenakan medan magnet ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan sebelum gitu ya. Sebelum Anda kenakan medan magnet, kira-kira apa di sini? Dipolnya 0 ya. Dipolnya 0 ya. Karena apa di sini? Dipolnya acak ya. Magnetisasinya 0 maksud saya. Magnetisasinya 0 ya. Ya, magnetisasi ini mirip dengan apa? Polarisasi gitu ya. Jadi kalau saya tulis magnetisasi, Anda memahaminya gimana di sini? Jadi Anda cari apa? Magnetisasi totalnya gitu ya. Dibagi apa di sini? Dibagi volumenya gitu ya. Volumenya gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak diberikan medan magnet, ya magnetisasinya mesti apa? 0 ya, karena jumlah momen dipol magnetnya itu apa? 0 karena dia acak ya, acak ya. Nah, tapi nanti kalau Anda beri medan, nah maka Anda bisa lihat di sini arah dari dipol magnetnya enggak lagi acak ya, karena itu nanti ada magnetisasinya gitu ya. Ya ada total ya, momen dipol magnetnya gitu ya. Nah, kalau Anda bagi persatuan volume,
Nah, ini saya sebut dengan apa? Magnetisasi. Ya. Sama aja dengan medan listrik kan juga gitu ya. Ya, medan listrik ya. Jadi kalau tidak ada apa di sini, tidak ada medan listrik gitu ya, ya maka dipol-dipolnya itu apa? Acak gitu ya, acak ya. Nah, begitu Anda kenakan medan listrik gitu ya, maka dia akan apa? Terorientasi gitu ya, terorientasi. Nah, begitu terorientasi maka akan ada yang namanya apa? Polarisasinya gitu ya. Ya, karena polarisasi itu definisinya apa? Jumlah momen dipol ya di dalam satu satuan volume ya. Nah, jadi dengan demikian polarisasinya Anda bisa katakan sebagai jumlah momen dipolnya itu dibagi apa? Dibagi volumenya ya. Nah, karena itu mirip dengan apa? Magnetisasi ya. Kira-kira gitu ya. Cuman di sini fenomena di magnetik itu lebih kaya gitu ya. Lebih kaya ya. Nah, jadi kalau Anda ini untuk sederhana ya. Jadi lihat pada temperatur 0 ya. Nah, tadi kan Anda bisa gambarkan pada temperatur 0 tadi apa di sini? G-nya gimana? Nah, gitu ya. Terus kemudian apa di sini? Fungsi Fermi Dirac-nya gimana? Ya, ini 1 gitu ya. Nah, lebih besar dari energi Fermi-nya apa? 0 gitu ya. 0, ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda meninjau pada T sama dengan 0, maka Anda bisa dapatkan kurva dari apa di sini? N-nya ya, seperti ini ya. Gitu ya. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini. Ini apa? Spin yang apa di sini? Yang up, satu lagi spin yang down gitu ya. Nah, jadi kalau Anda letakkan dipol gitu ya, mau dipol listrik atau mau dipol magnet di dalam medan magnet, kira-kira dia mendapat energi sebesar berapa? Berapa energinya? Berapa? Berapa? Masih ingat nggak ya? Jadi kalau saya punya dipol gitu ya, dipol gitu ya. Nah, ini saya letakkan di dalam apa? Medan, ya terserah mau medan listrik atau medan magnet gitu ya. Nah, sekitar berapa gitu energi dari apa di sini? Dipol ini sekarang gitu ya. Ada yang tahu berapa energinya ya? Kalau listrik tahu ya. Jadi misalkan apa di sini Anda punya sistem koordinat ya. Ya. Nah, Anda ingin tahu kalau di sini ada positif gitu ya. Nah, terus ini negatif gitu ya. Nah, energinya berapa sih? Ada yang tahu nggak cara menentukannya? Ya, jadi kalau Anda ingin tahu energi yang terkait dengan konfigurasi gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, ini dihilangkan dulu gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Ini muatan positifnya dibawa aja ya. Nah, karena di sini Anda bisa lihat mau lintasannya seperti ini gitu ya. Ya, sampai sini atau lintasannya yang begini sampai situ ya. Nah, Anda bisa lihat energinya sama nggak? Dia bergantung pada lintasan nggak? Ya, tidak ya. Nah, jadi Anda bisa apa di sini? Dapatkan energinya gitu ya, energinya ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada medan magnet gitu ya. Medan listrik lah gitu ya, medan listrik. Nah, Anda bawa aja dari sini ke sini. Nah, berapa kerja yang dilakukan ya. Nah, berikutnya Anda bawa lagi satu lagi. Nah, berapa kerja yang dilakukan. Nah, itu nanti terkait dengan apa di sini? Energi dari apa di sini dipolnya ini gitu ya di dalam medan. Ya, kalau dalam listrik ya medan listrik ya. Nah, kalau kita bicara magnet, jadi energi dipol di dalam medan magnet ya. Nah, energinya Anda bisa tuliskan di sini. Energinya sama dengan apa di sini? Ada yang ingat? Jadi kalau satu dipol saja gitu atau satu apa spin saja,
Nah, ini Anda bisa tuliskan apa di sini? Minus atau plus? Momen dipolnya dikali apa di sini? Ya medannya ya. Ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Ini dipol ya, bisa dipol listrik, bisa dipol magnet ya. Dipol magnet. Kalau dipol listrik ya ini E ya. Nah, kalau dipol magnet ini B ya, B ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini energi ya, tambahan yang terkait dengan apa dipolnya itu sangat bergantung pada apa orientasinya ya, orientasi dari apa medannya dan apalagi tadi ya dipol itu sendiri gitu ya, dipol sendiri ya. Nah, karena itu begitu Anda kenakan apa di sini medan magnet gitu ya, medan magnet. Nah, yang satu itu akan dapat tambahan energi gitu ya. Nah, yang satu lagi apa? Pengurangan gitu ya. Ya. Nah, jadi dengan demikian Anda bisa tulis ya, ini bedanya berapa di sini? Ya, 2 mu dipolnya ini kali apa? Kali H ya. Ya. Nah, jadi yang satu akan apa? Dapat tambahan gitu, yang satu pengurangan gitu ya. Nah, kalau sudah senjang seperti ini gimana? Apa yang terjadi berikutnya? Ya, dia akan mengisi ini gitu ya. Sehingga akhirnya Anda bisa lihat ini jadi apa? Inilah selevel lagi gitu ya. Nah, tapi kan berarti apa di sini? Jumlahnya jadi berbeda ya. Berbeda ya. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Ya, yang ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, Anda bisa hitung ya. Berapa kelebihannya gitu ya. Nah, nanti Anda bisa hitung dari ini saja ya. Dari sini, ya. Jadi dia mendapat tambahan energi ya karena apa di sini? Adanya medan apa di sini? Medan listrik ya. Nah, kalau misalkan ini medan magnet, ya ada tinggal tuliskan saja di sini apa? Momen dipol magnetiknya gitu ya. Dot B atau H gitu ya, sama aja ya. Dot B ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau dia apa mendapat tambahan, ya ini akan naik ya. Ya. Nah, ini akan turun. Nah, tapi saya gambar begini saja. Sebenarnya satu naik, satu lagi turun gitu ya. Karena itu di sini bedanya jadi ada 2 ya. 2 apa di sini? Mu gitu kali H ya. Ya. Karena yang satu pasti turun, satu lagi naik ya. Nah, jadi kalau terjadi senjang seperti ini, ya jadi dia akan mengalami apa? Relaksasi gitu ya, relaksasi. Ya, sehingga nanti apa di sini level yang atasnya itu sama gitu ya, sama ya. Nah, tapi di sini kan Anda bisa hitung ya, bisa hitung ya berapa beda apa di sini n-nya dengan yang di sebelah sini gitu ya. Ya. Nah, menghitungnya ya menghitung kasar saja, jadi Anda bisa tuliskan saja ini dari apa ini ya tambah ini ya IP tambah P ya, jadi Anda hitung saja gitu ya. Ya. Nah, ini kalau Anda hitung ya. Ini kan G-nya tadi Anda gunakan apa di sini? Ya, karena ini kan apa T sama dengan 0 ya. Jadi apa F-nya kan sama dengan apa? 1 kalau di sini 0 di sana ya. Nah, jadi Anda bisa tuliskan di sini setengah GE gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi Anda ada perbedaan ya dalam N-nya gitu ya. Nah, jadi kalau N-nya berbeda, nah maka Anda bisa lihat di sini magnetisasinya tidak lagi apa? Tidak lagi 0 ya, tidak lagi 0 ya. Jadi ada ya, tapi memang kecil gitu ya, kecil ya. Nah, itu salah satu ya yang bisa Anda gunakan. Ya, salah satu untuk menjelaskan apa gejala paramagnetik gitu ya, paramagnetik ya. Nah, karena apa? Anda ya mungkin saya rasa di ITB juga sama gitu ya. Jadi kemagnetan ini kurang di apa? Kurang digali gitu ya. Ya padahal
sama saja dengan apa kelistrikannya, perannya penting sekali ya. Apalagi ke depan ya, mungkin Anda pernah dengar apa kereta apa magnet ya, kita katakan maglev ya, maglev ya. Nah itu menggunakan apa fenomena kemagnetan gitu ya. Nah ini banyak lagi ya. Mungkin Anda pernah dengar ini nggak? NMR pernah dengar nggak ya? NMR gitu ya, Nuclear Magnetic Resonance ya. Nah jadi berdasarkan ini, jadi kalau misalnya saya punya apa di sini elektron gitu ya. Ya sebenarnya kalau NMR itu bukan elektron ya, tapi nuklir ya. Nuklir ya. Jadi intinya yang punya spin ya, katakan saja spinnya setengah gitu ya. Setengah gitu ya. Maka Anda bisa tulis ini ada yang up, ada yang down gitu ya. Ya. Nah, maka tadi Anda bisa lihat kalau apa di sini tidak dikenakan medan magnet, ya yang up atau yang down ini apa? Degenerate ya, tidak terbedakan gitu ya, tidak terbedakan ya. Jadi energinya sama saja ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Ya, misalkan di kelas ada laki-laki dan perempuan ya. Nah, kalau pada sistem itu tidak apa? Tidak ada yang namanya apa? Diskriminasi ya, diskriminasi ya kan sama aja gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi gitu ya? Misalkan di dalam apa tadi sistem tersebut ya yang satu atau semuanya lah gitu ya diajak sholat ya misalnya gitu ya. Nah sekarang terbedakan nggak kalau disuruh sholat ya berjamaah akan terbedakan ya, terbedakan. Jadi yang laki-laki ya di safnya laki-laki, yang perempuan di saf perempuan, maka terjadi perbedaan. Nah kalau di sini perbedaannya dalam hal energi gitu ya. Ya jadi ada bisa lihat satu mendapat tambahan energi, ya satu lagi apa pengurangan gitu ya. Nah maka ada di sini apa gap gitu ya, gap ya. Ya ini misalkan apa tadi? Ini kalau misalnya searah ini negatif ya. Ini misalkan gitu ya. Nah, yang ini apa? Ke bawah gitu ya. Nah, Anda bisa di sini ganggu gitu ya, ganggu dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Maka apa yang terjadi? Nah, ini bisa terjadi apa di sini? Terjadi absorpsi ya, absorpsi ya. Ya gelombang elektromagnetiknya mungkin dalam daerah radio saja ya. Maka terjadi absorpsi. Nah, akibatnya apa di sini? Anda akan mengamati adanya peak gitu ya. Lalu untuk apa ya ini ya? Ini salah satu contoh untuk apa ya? Nah, jadi Anda bisa lihat ya, kan Anda pernah belajar ini atom gitu ya, atom ya. Ini atom ya. Nah, ini kan ada elektronnya gitu ya. Ada elektronnya. Nah, ini Anda bisa lihat ini ada medan ya, ada medan ya. Ada medan ya. Ada medan magnet ya. Jadi kalau misalnya tidak apa? Tidak memperhitungkan apa di sini? Memperhitungkan apa di sini? Orbitalnya gitu ya. Ya. Maka Anda bisa lihat di sini energinya ya sama aja gitu ya, sama aja gitu ya. Nah, tapi dengan memperhitungkan orbitalnya ya nanti Anda bisa lihat yang satu apa di sini? Ya, jadi kalau dengan memperhitungkan orbitalnya kira-kira apa yang terjadi? Kalau hanya inti saja kan Anda bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya proton gitu ya, ya ini gapnya kan nggak berubah ya. Jadi kalau Anda punya inti telanjang gitu ya, ya maka artinya nggak ada elektron gitu ya. Maka Anda bisa lihat ini apa? Gapnya kan sama aja gitu ya, sama ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau di sini ada elektron gitu ya? Nah, tadi Anda sudah belajar ya. Jadi elektron itu berkontribusinya gimana tadi? Dia bisa mengurangi gitu ya, mengurangi ya. Nah, karena mengurangi, maka Anda bisa lihat ini jadi berkurang gitu gapnya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kalau Anda ganggu, posisinya itu bisa apa di sini? Bisa bergeser ya, bergeser ya. Tergantung pada apa di sini?
ada shielding elektronnya gitu ya. Nah, kalau elektron shieldingnya ini apa? Hampir nggak ada, ya maka absorpsinya sama dengan yang ini gitu ya. Nah, kalau elektron shieldingnya ini besar, ya dia jadi lebih kecil gitu ya. Ya. Nah, karena itu dia bisa digunakan, jadi misalkan hidrogen gitu ya, saya punya hidrogen ya, hidrogen ya. Nah, hidrogennya ada elektronnya ya. Nah, misalkan di sebelah hidrogen ini ada apa gitu ya, misalkan ada oksigen gitu ya, ada oksigen gitu ya. Nah, jadi keberadaan oksigen ini bisa dideteksi melalui apa di sini? Shielding dari apa di sini? Dari hidrogennya gitu. Jadi kalau misalkan ada oksigen, kira-kira apa yang terjadi? Elektronnya kan lebih banyak main-main ke oksigen ya. Nah, jadi artinya elektron yang ada di sekitar intinya itu jadi apa? Tidak terlindungi gitu ya. Ya gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan chemical shift gitu ya. Jadi Anda bisa lihat nanti posisinya ya bisa di sini. Kalau misalnya apa? Shift-nya besar gitu ya. Shift-nya besar, ya itu berarti tadi apa? Dia hampir tidak terlindungi gitu ya, tidak terlindungi ya. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk apa? Mencari atau mengidentifikasi struktur ya dari molekul gitu ya, molekul ya. Ya, jadi sebenarnya pengetahuan tentang kemagnetan ya penting gitu ya, penting ya. Nah, cuman ya itu yang kurang diperhatikan ya. Saya nggak tahu di ITERA ada ya Pak ya, kuliah tentang kemagnetan ya, bahan ya. Kemagnetan mulai tahun ini berfokus Pak karena ada Pak Indra. Oh iya iya Pak iya. Indra studi doktoralnya kemagnetan. Oh ya Jadi bagus ya. seperti ini udah mulai aktif di tahun ini dan udah Iya beberapa iya. mahasiswa yang memulai tugas akhir kemagnetan. Ya aplikasinya banyak ya. Ini hanya salah satu ya, NMR ya. Ya ada juga bisa menyebutkan yang mirip-mirip jadi apa? MRI gitu ya. Cuman kalau NMR itu spektroskopi ya. Nah, kalau MRI itu nanti datanya berbentuk apa? Image ya, image ya. Ya oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi aplikasinya di sini gitu ya. Jadi Anda bisa mempelajari tentang apa? Kemagnetan ya, kemagnetan ya. Nah, ini saya bisa tuliskan ya. Jadi di sini ada apa? Ada, kalau tadi kan sama ya. Jadi Anda bisa tulis apa yang up dan yang down sama gitu ya. Nah, dengan adanya medan magnet gitu ya. Nah, ini tidak lagi sama gitu ya. Nah, jadi Anda bisa apa? Dapatkan berapa sih magnetisasinya gitu ya. Nah, magnetisasi persatuan volume ya saya sebut dengan M gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa tuliskan kalau ini saya bagi dengan apa? Medannya, maka ini dapat nilai apa? Susceptibilitasnya ya dari magnet ya. Ya, gitu ya. Ya, oke ya. Ya, dari sini Anda bisa lihat ini besar atau kecil gitu ya. Nah, bahan yang berbeda, nah itu akan berbeda nilainya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi kalau ditanya kenapa ada magnetisasinya, kenapa tadi? Ya, karena jumlah spin yang up dengan yang down jadi apa? Berbeda sekarang gitu ya. Berbeda ya. Nah, tapi seperti tadi saya katakan kalau bahannya paramagnetik ini terus kemudian medannya dihilangkan, apa yang terjadi? Nah, thermal itu bisa ngacak-ngacak apa orientasinya gitu ya. Jadi dia akan random lagi gitu ya. Random ya. Nah, tapi tadi kalau Anda punya bahannya apa ferromagnetik gitu ya. Nah, jadi setelah apa medannya dihilangkan, ya dia masih menyimpan informasi itu ya. Jadi dia masih apa di sini terorientasi gitu ya. Orientasi ya. Nah, karena itu kita sebut bahan yang seperti ini bahan magnetik gitu ya, bahan magnetik. Nah, bahan magnetik juga banyak dipakai ya misalkan orang-orang yang main di mana?
tentang lingkungan juga gitu ya. Dia mau tahu ini apa, ini sudah berusia berapa gitu ya. Nah, dia ambil dari informasi apa, magnetik batuannya misalkan ya. Seperti itu ya. Ya, oke ya. Nah, yang bisa jadi contoh yang lain yaitu apa? Emisi termionik gitu ya. Ya, jadi bahan itu bisa mengeluarkan apa di sini? Elektronnya kalau dipanaskan gitu ya, dipanaskan ya. Nah, ini penting untuk katakan di sini apa? Peralatan listrik yang menggunakan apa di sini? Elektron gitu ya. Elektron ya. Misalkan apa di sini? Televisi tabung ya yang lama ya. Ya. Atau apa? Ya osiloskop ya. Osiloskop masih pakai ya. Atau apa lagi? Ya kalau Anda menggunakan mikroskop elektron ya masih dipakai gitu ya. Ya walaupun sekarang sudah menggunakan apa sumber yang lain gitu ya. Jadi enggak menggunakan teknik atau di sini apa prinsip emisi ya, emisi. Nah, jadi kalau Anda punya apa di sini logam gitu ya, konduktor. Nah, Anda bisa lihat struktur energinya seperti ini ya. Ya. Nah, ini ada yang namanya apa? Fungsi kerjanya gitu ya. Ya. Nah, di sini tingkat energi tertinggi ya yang ditempati elektron ya kita sebut dengan apa? Energi Fermi ya, Fermi ya. Nah, tadi kan Anda bisa lihat ya. Jadi kalau energinya apa? Temperaturnya 0 ya kira-kira seperti ini kan ya. Apa di sini apa di sini? Tadi Anda bisa katakan apa di sini? Elektron ya, distribusi elektron ya atau partikel terhadap energi ya, energi ya. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau temperaturnya apa lebih tinggi gitu ya, bukan 0 ya. Ya, katakan temperatur ruangan. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kalau fungsi keadaannya kan tetap sama ya. Nah, tapi di sini fungsi Fermi Dirac-nya jadi gimana? Nah, ini jadi apa? Punya ekornya gitu ya. Nah, ini kalau Anda gabungkan, ya kira-kira jadi bentuknya begitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kan Anda bisa lihat di sini. Ada, nih kurang bagus ya gambarnya. Mungkin harusnya gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Ada di sini apa? Elektron gitu ya. Yang bisa keluar gitu ya. Bisa keluar ya. Ya karena energinya apa? Lebih besar dari apa? Epsilon 0 ya. Ya, atau Anda bisa katakan di sini apa? Energinya lebih besar dari apa di sini? Dari fungsi kerjanya gitu ya. Ya, energi yang diperoleh dari apa? Pemanasan ya. Nah, jadi dengan demikian dia akan apa? Keluar gitu ya, keluar. Nah, ini akan menghasilkan apa? Arus gitu ya, arusnya ya. Seperti ini ya. Ya. Nah, jadi dengan demikian Anda bisa mengaplikasikan tadi apa? Ya, partikel apa di sini? Fermionnya ini ya untuk ya mengontrol emisi gitu ya, emisi misalkan elektron gitu ya. Elektron, ya. Ya, jadi banyak ya aplikasinya. Ini saya hanya tunjukkan apa? 2 saja gitu ya. Nah, ini mungkin ada bagusnya Anda coba cari apa? Videonya ya, videonya ya. Misalkan bahan paramagnetik itu gimana sih gitu ya. Nah, itu ternyata bisa dijelaskan dengan mudah ya, dengan apa? Fisika statistik ya. Nah, termasuk yang ini juga ya. Jadi kalau ditanya, loh kok bisa gitu elektronnya keluar gitu ya. Nah, tadi Anda bisa lihat ya bagaimana distribusi dari apa? Partikelnya gitu terhadap energi kalau temperaturnya diubah gitu ya, diubah ya. Nah, jadi Anda bisa dapatkan seperti itu ya. Jadi kalau 0 itu kan tadi Anda bisa dapatkan gini ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan nggak ada elektron yang apa yang bisa keluar ya, bisa keluar ya. Nah, tapi begitu Anda panaskan temperaturnya tidak 0, nah bentuknya juga nggak apa
Nggak seperti ini tadi ya. Nah, begitu ini bentuknya jadi gimana? Nah, gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini berarti ada partikel yang bisa apa? Bisa keluar gitu ya, bisa keluar dari apa? Dari bahan logamnya gitu ya. Nah, kalau fermionik ini ya semua bahan logam bisa ya, cuman tadi apa di sini? Fungsi kerjanya kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ya, gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, bagian yang ini mungkin ada bagusnya Anda baca itu ya. Baca pointen ya, pointen ya. Pointen ya. Nah, jangan lupa nanti Anda bisa cari ilustrasinya gitu ya. Ya, terutama tadi ya yang terkait dengan apa aplikasinya ya. Apa sih gitu ya. Misalnya tadi apa? Paramagnetik, ya, diamagnetik gitu ya. Ya, ya gitu ya. Nah, termasuk di sini apa? Penggunaan dari apa? Emisi termionik. Ya, misalkan tadi ada apa? Ada apa tadi? Yang untuk tabung televisi tabung gitu ya, untuk osiloskop gitu ya, termasuk tadi untuk apa? Mikroskop ya, mikroskop ya. Ya gitu ya. Ya jadi jangan biarkan apa? Dalam bentuk abstrak gitu ya. Nah, jadi Anda coba pikirkan atau Anda cari-cari kreatif gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Nah, itu mungkin akan melatih apa rasa ingin tahunya gitu ya. Dan juga akan meningkatkan apa? Semangatnya dalam belajar gitu ya. Jadi kalau Anda lihat oh kok penggunaannya banyak gitu ya. Ya, pasti Anda akan dengan apa? Dengan semangat gitu ya belajar ya. Nah, tapi kalau hanya tinggal dalam bentuk apa? Hitung saja gitu ya. Nah, itu nggak baik ya. Oke ya, saya rasa dari saya cukup Pak Oki ya. Oh iya, baik Pak Herman, mungkin silahkan ada yang ingin ditanyakan dari kelas A atau kelas B, perwakilannya satu-satu, silahkan. Ya, silakan. Ya. Ayo Sekali silahkan, lagi. masih ada waktu kita untuk berdiskusi perihal grafik-grafiknya. Mungkin nanti kita bisa aja Pak Herman ya mengeluarkan ujian dalam bentuk grafik sehingga mereka menginterpretasikannya ya Pak ya. Iya, iya. Karena tahun sebelumnya juga sempat ada dan memang beberapa analisis mahasiswanya masih perlu ditingkatkan. Iya, saya rasa karena ini kan apa kelas kecil ya, Iya Pak. mahasiswa tidak banyak, jadi kita mungkin nggak usah kalau TPB kan kelasnya banyak gitu ya, mahasiswa yang ikutnya banyak. Nah itu mungkin agak repot ya kalau terjadi diskusi segala macam ya, ya atau memberi tugas-tugas yang apa yang tidak konvensional ya. Iya Nah Pak. dengan kelas kecil ini ya itu kita bisa apa tumbuhkan tadi sikap-sikap yang apa yang baik gitu ya. Ya misalkan ingin tahu gitu ya, ingin tahu tanya gitu ya. Baik, silahkan. Oh, Puspitasari ini Pak. Oh iya silakan kita ya. Mic-nya nggak bisa ya? Ini bertanya Pak, mungkin saya bacakan. Saya belum Oh jelas ya. di bagian spin up dan down karena tadi dia keluar masuk zoom-nya Pak, terlempar. Oh iya, 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 iya. Mungkin jika berkenan Pak Herman bisa mengulas sedikit perihal yang bagian spin up dan spin down tadi Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar tentang apa partikel atomik kayak gini ya. Jadi misalkan seperti kayak apa elektron gitu ya, elektron terus apa inti gitu ya. Ya. Jadi selain apa di sini? Selain apa sih informasinya itu terkait dengan apa? Bilangan kuantum number-nya ya, misalkan yang satu terkait dengan orbitalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada yang kita sebut dengan apa? Spin ya. Ya.
Jadi ada karakteristik yang lain, yaitu kita sebut dengan spin ya, spin ya, spin ya. Nah, kalau elektron itu punya spinnya setengah gitu ya. Nah, kalau inti punya spin bisa juga tidak ya, tergantung apa nukleonnya ini apa gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau dia punya spin itu kan seperti kayak dipol ya, tapi ini dipol apa di sini? Dipol magnetik ya, dipol magnetik ya. Nah, kalau dipol listrik juga ada. Kalau misalnya punya positif gitu ya, ini negatif. Nah, ini kan ada dipol listrik yang arahnya kemana? Dipol listrik itu arahnya dari mana? Dari negatif ke positif ya. Gitu ya. Ya, nah, ini dipol listrik ya. Nah, kalau dipol magnet Anda bisa kaitkan seperti tadi, ini ada arus gitu ya. Ada arus gitu ya. Nah, ini akan ada apa? Dipol ya, dipol magnetik gitu ya. Ya. Nah, tapi ini kan arus ya. Nah, pada elektron itu ada dipol intrinsiknya yang kita kait dengan spin ya. Mungkin Anda masih ingat ya eksperimennya ya. Jadi kalau ini dilewatkan ya bekas elektron pada apa di sini medan magnet gitu ya, maka dia split gitu ya. Split gitu ya. Ya. Nah, kalau dia nggak split kan nggak ada ya. Jadi karena split itu jadi orang apa di sini menambahkan gitu identitasnya gitu ya. Ya. Ya sama saja seperti saya tadi contohnya apa? Orang aja gitu ya. Orang ya. Ya, ya sebenarnya kalau misalnya semua pakai apa di sini? Pakai pakaian yang sama, topinya sama gitu ya. Nah, kan saya tidak bisa membedakan ya. Jadi saya nggak perlu nambahin apa identitas lain ya. Nah, tapi begitu saya ganggu dengan sesuatu, ya, misalnya apa? Ya, saya takut-takuti gitu ya. Nah, mungkin yang perempuan nggak suka gitu. Misalnya ada harimau, yang laki-laki mungkin juga nggak, jangan harimau lah apa ya. Misalkan ulat saja gitu ya. Nah, pasti takut ya. Nah, itu kan berarti ada ciri atau karakter yang lain gitu ya. Ya. Yang membuat saya harus menambahkan apa? Identitasnya. Nah, identitasnya itu saya tambahkan ya yang disebut dengan apa? Spin gitu ya. Spin ya. Nah, spin itu ya seperti tadi. Jadi kalau saya punya momen apa? Momen dipol gitu ya. Nah, saya letakkan di dalam medan magnet gitu ya atau medan listrik gitu ya. Maka dia akan apa? Berorientasinya berbeda gitu ya, berbeda ya. Ya. Ya, karena Anda bisa lihat misalkan ini positif gitu ya. Ya. Nah, ini negatif gitu ya. Ini dipolnya kan ke sana gitu ya. Nah, coba Anda bisa lihat ya, kalau diletakkan di dalam medan magnet apa yang terjadi? Ini akan mendapat gaya ke sana, ini dapat gaya ke sana ya. Maka dia akan apa? Diputar ya. Ya, ada momen gayanya ya. Nah, momen gaya itu menyebabkan akhirnya apa di sini? Ini positif, ini apa? Negatif gitu ya. Nah, jadi dipolnya jadi apa? Searah dengan apa? Dengan medan gitu ya. Ya. Nah, itu kalau untuk dipol listrik ya. Ya, dipol listrik ya. Nah, kalau dipol magnet seperti tadi kan ada yang up, ada yang down gitu ya, ada yang up dan down ya. Ya. Nah, jadi yang satu pasti energinya akan berbeda dengan yang lain gitu ya. Ya, jadi kalau seperti tadi kan Anda bisa dapatkan apa sini tambahan ya, tambahan energinya itu saya bisa tulis di sini apa minus gitu ya. Momen dipolnya gitu ya. Dot ya E atau dot B sama saja ini ya. Ya kalau saya bicara medan magnet ya dot B gitu ya. Dot B, ya. Nah, jadi kalau di sini apa dia spinnya apa up gitu ya. Ya kan setengah dengan minus setengah gitu ya. Yang minus setengah itu misalkan down gitu ya. Nah, yang up dengan yang down otomatis apa di sini tambahan energinya itu kan berbeda ya. Nah, kalau yang up ini apa? Ini ke atas, ini ke atas positif, negatif, nah ini jadi kecil gitu ya. Nah, kalau yang down, nah ini negatif, di sini negatif jadi positif ya. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, ada tambahan energi yang berbeda untuk apa yang spin up dan spin down ya. Nah, ini mungkin pada waktu belajar itu ya, mekanika kuantum ya, mekanika kuantum atau fisika modern ya. Nah, ini pasti dipelajari ya. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi,
kita jangan sampai berhenti di sini saja gitu. Pasti Anda tanya, buat apa sih gitu ya? Itu pertanyaan yang paling apa? Paling mendasar gitu ya. Nah, itu harus mendarah daging gitu ya. Misalkan pertanyaan apa, mengapa, buat apa gitu ya. Nah, itu pantas Anda tanyakan gitu ya. Nah, itu nggak usah takut ya. Dosennya nanti marah-marah gitu ya, karena kebetulan nggak bisa jawab. Nah, itu nggak perlu takut ya. Ya harusnya dosennya jadi bersyukur ya. Kalau ditanya terus dia nggak bisa jawab, ya kan besok bisa belajar. Ya, nanti ilmunya juga lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi, ya. Ya sekarang udah nggak zamannya lagi apa dosen marah-marah gitu ya. Kalau waktu zaman saya sih pernah saya dimarahin gitu ya. Dimarahin. Nah, tapi itulah jadi ada hal-hal yang menarik ya. Jadi dalam hal tertentu sebenarnya sains itu bisa apa di sini membantu ya pemahaman kita ya tentang apa? Ya salah satunya mungkin kitab suci ya. Kalau enggak kan hanya belajar kitab suci dari membaca itunya saja, ya itu bisa salah gitu ya. Mungkin pernah dengar ada yang mengatakan bumi datar gitu ya. Ya kalau zaman dulu sih mengatakan bumi datar ya masuk akal ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada satelit dan sebagainya. Nah sebenarnya nggak usah ada satelit, kita juga bisa berpikir apa? Ya kita lihat aja benda-benda ada yang datar ya, benda-benda langit ya. Nah ternyata diamati benda langit itu juga bentuknya apa? Nggak datar gitu ya. Berarti bumi kita nggak beda dong ya. Ya kayak gitu ya. Nah itu bisa muncul kalau kita apa bersifat apa bersikap apa kritis gitu ya, kritis ya. Ya. Karena saya percaya gini, dengan Anda mempelajari tentang alam gitu ya, bagaimana cara alam bekerja, nah Anda mungkin lebih siap gitu ya, siap apa, misalkan untuk apa bekerja di masa depannya pada bidang apa gitu ya dan sebagainya ya. Jadi Anda bukan menghafal gitu ya. Kalau menghafal ya pastilah lupa gitu ya. Nah kalau Anda ingin tahu orang yang apa hafalannya jelek, ya itu saya gitu ya. Saya mungkin pernah cerita Pak Oki gitu ya. Jangankan saya menghafal yang itu ya, apa rumus apa gitu ya. Saya pernah lupa nama anak saya sendiri kok. Atau teman kerja saya lupa gitu ya. Saya ingat dulu Pak Yusak ya. Wah, ini namanya siapa gitu. Padahal saya suka ngobrol dengan Pak Yusak ya. Atau Bu Vida ya, tahu ya Bu Vida ya? Iya, Pak. Dari kimia itu ya. Nah, itu dulu satu angkatan dengan saya. Waktu saya mau pinjam catatannya, saya lupa namanya gitu ya. Tapi saya nggak mungkin kenapa nanya gitu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Ya saya berusaha apa pinjam bukunya atau apanya ini melihat namanya siapa. Gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah teman karena tidak biasa menghafal itu, ya jadi harus itu ya belajar berpikir apa kritis gitu ya. Nah, membuat semacam mapping gitu ya, mapping. Jadi nggak akan lupa gitu ya, mapping ya. Ya, jadi kalau menghafal itu biasanya lupa gitu ya. Ya ada juga sih yang apa photographic memory gitu ya. Nah, itu mungkin lain ya. Tapi kalau di dalam belajar sains gitu ya, saya rasa ya kita harus mengembangkan itu tadi ya berpikir kritis gitu ya. Karena itu di fisika itu kan suka ada namanya apa menggambar gitu ya, drawing fisik ya. Jadi drawing fisik itu bukan melukis gitu ya. Tapi apa yang kita bayangkan itu kita coba gambar. Misalkan ada gambar bidang miring gitu, ada gambar bandul gitu. Nah, itu sebenarnya membantu gitu ya.